Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sarul Ihsan. Ini kami akan melakukan pembuatan video untuk materi dari modul 5 yaitu ACL for IPv4 configuration. Jadi di sini kelompoknya itu ada saya Muhammad Sarul Ihsan, lalu ada Yusuf, Samsul Hadi, ada juga Renaldo dan juga Rehan. Yang pertama itu adalah pengenalan atau introduction. Ini mengapa kita harus mengambil modul ini. Jadi untuk apa saja yang dipelajari di modul ini, untuk judul dari modul ini adalah ACL for IPv4 configuration. Untuk objektifnya adalah mengimplementasikan ACL, IPv4 filter, traffic, dan juga keamanan administrasi aksesnya. Topik di dalam modul ini yang pertama adalah konfigurasi standar IPv4 ACL. Nah, objektifnya yaitu untuk mengkonfigurasi standar ACL IPv4 filter traffic untuk komunikasi antar jaringan. Lalu yang kedua ada modify IPv4 ACL. Ini digunakan sequence number untuk mengedit standar dari IPv4 ACL. Lalu yang ketiga ada secure VTY port dengan standar IPv4 ACL. Ini mengkonfigurasi standar ACL untuk mengamankan VTY akses. Lalu ada juga configure extended IPv4 ACL. Ini mengkonfigurasi extend IPv4 ACL untuk filter traffic untuk komunikasi jaringan. Jadi di modul ini nanti kita akan membahas konfigurasi standar IPv4, lalu ada juga modify IPv4 ACL, lalu secure VTY port dengan standar IPv4 ACL, lalu juga ada konfigurasi extend dari IPv4 ACL, serta pengerjaan modul praktik. Baiklah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan nama saya Suferdi Diandi dengan PM 2478203. Dan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan ya di bagian paket tracer 5.1 ya di bagian saya itu mengenai configuration standar IP versi 4 ACL. Nah di 5.1.4 ini 5.1 ini dia menjelaskan banyak hal ya. Dalam bab-babnya ini terdapat create NACL, ada numbering standar IP versi 4 asal dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dimulai dari 5.1 dulu. Ya, pada sebab kita tuh belajar untuk mempelajari ya pentingnya perencanaan secara matang sebelum mengkonfigurasi akses control list. Nah, pada perangkat router. Asel ini sendiri sebenarnya itu adalah sebuah kumpulan filter traffic ya, sehingga kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal seperti terputusnya koneksi di seluruh jaringan atau bahkan bisa aja itu bisa memblokir akses penting ya. Oleh karena itu pembuatan ACL ini nggak boleh dilakukan secara spontan dan langsung gitu pada terminal command prompt lainnya. Makanya kita nggak lakukan itu pada CLI. Nah, pendekatan terbaik ini direkomendasikan adalah untuk menyusun skrip atau aturan kebijakan jaringan terlebih dahulu menggunakan text editor seperti mungkin kita bisa menggunakan Notepad atau dalam text editor lainnya seperti Word dan lain sebagainya. Nah, kita akan menuliskan baris perintah Cisco-nya lengkap beserta komentar penjelasan remark-nya.
Nah, fitur remark ini sangat penting sebagai dokumentasi agar teknisi lain dapat memahami dokumentasi isinya. Seperti itu. Nah, di kedua, di sini kita akan belajar mengenai yang standar IP versi 4. Numbering standar IP versi 4 sendiri eh, akan membahas tentang sintaks dasar untuk membuat number standar IP versi 4 atau ACL ya. Nah, dari sebuah paket data tanpa memedulikan IP, tujuan tujuan apapun ataupun protokolnya. Untuk rentan penomoran standar ACL-nya, Cisco menyediakan angka dari 1 hingga 99 serta rentan diperluas expand dari 1300 hingga 1099 ya. Nah, maka dari itu perintah utamanya dijalankan pada mode global configuration itu formatnya adalah access list, nomornya kita deny, baru kita permit. Nah, ini permit, baru remark, source IP, will charge mask, baru kita masuk ke login. Nah, keyword deny sendiri ini digunakan untuk menolak paket. Uh, Permit untuk mengizinkan paketnya, sedangkan remark itu berfungsi sebagai memberi catatan dokumentasi alamat IP sumber yang ditentukan bersama dengan will charge mask-nya ya. Yang merupakan kebalikan dari subnet mask untuk menentukan cakupan host atau subnet yang difilter. Opsi log ini di akhir memerintahkan perintah digunakan jika kita ingin router itu mencatat setiap kali ada paket yang cocok untuk match dengan aturan tersebut di sistem pemantauannya. Ya, ini tadi jelaskan. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke dalam 5.13. Nah, di sini nama standar IP versi 4 atau ACL ya. Sintaks ACL standar dinamik standar. Sintaks ACL atau standar dinamik ya. Pada sebab ini kita akan mempelajari metode alternatif pembuatan ACL yaitu menggunakan nama atau nemat ACL. Alih-alih nomor menggunakan nama memberikan ketentuan besar dari segi dokumentasi. Selain itu ACL bersifat dari dokumentasi ya. Karena nama ACL dapat dibuat sangat deskriptif menggunakan fungsi seperti no access, permit, internet. Ya. Selain itu nama ACL bersifat alfanumerik ya. Jadi pada case sensitif membedakan huruf besar dan huruf kecil. Praktik terbaik yang sangat disarankan adalah menggunakan huruf kapital agar nama ACL menonjol dan mudah dikenali saat membaca dalam file konfigurasi running config ya. Nah, oleh karena itu pada proses konfigurasi diawali dengan perintah access list ya. Terus kita perintah dieksekusi dengan router berpindah ke submode pasus yaitu nama named standar ACL configuration. Baru di sini kita akan masuk ke dalam tinggal memasukkan parameter permit dan deny atau remark ya. IP yang sebenarnya tanpa perlu mengulang kata kunci IP access list di setiap baris instruksi access control entry S. Hal ini membuat pengelolaan baris aturan menjadi jauh lebih rapi dan efisien dibandingkan dengan mode bernomor. Nah, di sini kita sampai di 5.1.4, itu judulnya adalah apply standar IP versi 4 ACL atau dalam kalau kita artikan itu mengaplikasikan ACL ke dalam interface. Nah, untuk mengaplikasikan ini di bab ini menegaskan bahwa prinsip dalam pemrosesan ACL atau yang telah dibuat di router tidak akan berdampak apapun pada traffic jaringan sebelumnya dikaitkan ke suatu interface atau fitur tertentu. Sebuah CL ibarat aturan tertulis yang baru saja dikerjakan dan jika ditempatkan di pintu masuk atau pintu keluar dari lalu lintas data router. Untuk mengaplikasikan CL, kita harus masuk ke mode konfigurasi interface terkait. Misalnya interface gigabit versi 0.0.0 lalu menjalankan perintahnya seperti access group dan parameter lainnya. Baru sebaliknya parameter out atau outbound itu berarti router memeriksa paket data. Ya, memeriksa paket data
yang keluar ya. Paket yang keluar meninggalkan interface tersebut jika kita ingin melepaskan keterkaitan ACL daripada satu interface. Selanjutnya di sini ada number rate standar IP versi 4 ya, atau ACL ACL example, contoh kasus dari ACL bernomor yang IP versi 4. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini ya. Pada subbab ini kita diajak untuk melihat dan mengimplementasikan eh, implementasi nyata penggunaan numbered ACL yang berdasarkan sebuah topologi jaringan. Kasus ini mensimulasikan skenario di mana kebijakan jaringan hanya mengizinkan perangkat PC 1 ya, dan seluruh host pada jaringan LAN 2 untuk mengakses jaringan luar internet melalui interface serial 0, 1, 0 ya. Nah, di sini eh, kita akan membuat sebuah eh, access list 10 dengan menyisipkan baris remark sebagai penjelasan berikut. Diikuti aturan permit, baru setelah itu kita masuk ke akses 10 lagi, diaplikasikan pada interface serial 0.01/0 ke arah outbound. Dalam pembahasan ini juga ditunjukkan untuk cara melakukan verifikasi perintah show access list digunakan melihat aturan urutan sequence number. Yaitu kita menggunakan perintah show running config ya. Ini show running config. Sorry. Ini ya. Ada show running. Ya, kita pakai show running config untuk bisa melihat hasil dari yang lainnya. Oke, show running config section access list. Jadi, selanjutnya kita masuk ke dalam 5.6, itu Nemat Standar IP versi 4 ACL. Contohnya, example-nya. Pada subbab 5.1.6 ini mendemonstrasikan kasus kebijakan yang sama dengan subbab sebelumnya ya. Bukannya dulu juga mirip-mirip, namun kali ini menggunakan Nemat Standar ACL. Maksud dari demonstrasi ini adalah memperlihatkan perbedaan langkah kerja dan ketentuan tampil antara metode bernomor dengan metode damai. Langkah diawali dengan ACL lama melalui perintah no access list 10 ya. No access list 10, baru di sini selanjutnya administrator membuat ACL baru dengan permit. Lalu perintah access list standar permit di dalam submode konfigurasi config stcnacl ya, disisipkan baris remark serta instruksi permit host 192 dan permit 192 20 ya, 10 dan 20 asal bernama permit akses, kemudian dikaitkan dengan interface serial 0/1/0, diarahkan outbound menggunakan perintah IP access group permit access out saat diverifikasi ya. Baru kita show access list, show running config, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini. Oke. Di 5.7 kita di sini akan belajar mengenai sintaks checks configure standar IP versi 4. Nah, di subbab ini perintah peserta dipelajari memberikan latihan interaktif ya, sintaks check untuk menguji pemahaman tentang konfigurasi ACL bernomor ya, dan dinamai sekaligus dalam satu skenario topologi. Nah, sebentar. Topologi, tugas utama adalah membuat number ACL 20 untuk menolak atau deny host 192.168.10.10 menggunakan keyword host, tetapi mengizinkan permit semua host lain dengan subnet LAN 1. Karena peraturan ini khusus memfilterkan traffic yang berasal dari LAN 1. Posisi penempatan terbaiknya adalah secara inbound pada interface gigabit 0/0/0 milik router 1 ya. Tugas kedua adalah membuat nemat ACL bernama LAN 2 di filter. Kemudian ini akan bertugas mengizinkan host 192.168.10.10 masuk ke LAN 2, termasuk menolak semua host yang lainnya menggunakan keyword deny ini ya. Jadi
kita akan mendinai ini karena filter ditunjukkan untuk membatasi akses menuju LAN 2. Posisi penempatan terbaik adalah LAN 2 filter. Ya, LAN 2 strip filter adalah secara outbound, itu nama yang tadi ya. Outbound pada interface gigabit 0/0/1. Melalui latihan ini kita dapat memahami konsep utama lokasi penempatan standar ACL, yaitu ditempatkan sedekat mungkin dengan tujuan atau destination ya, dan atau disesuaikan dengan kebutuhan pemblokiran secara lalu lintas secara efisien. Nah, kemudian di sini di 5.8 yang terakhir ya, di sini kita akan belajar mengenai paket tracer configuration numbering. Di subbab ini sebenarnya kita akan merupakan bagian dari instruksi ya, kita akan menyelesaikan ini. Ya, tapi karena waktunya tidak cukup, jadi kita akan selesaikan ini dalam video terpisah. Ya, mungkin ini saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan modul 5, yaitu 5.2.1, yaitu dua metode untuk memodifikasi ACL, yaitu setelah ACL kita konfigurasi, mungkin perlu dimodifikasi. ACL ini dengan beberapa AC bisa rumit untuk dikonfigurasi, terkadang AC yang dikonfigurasi tidak menghasilkan perilaku yang diharapkan. Oleh karena itu, alasan ini, ACL ini mungkin awalnya memerlukan sedikit uji coba untuk mencapai hasil pemfilteran yang diinginkan. Bagian ini akan membahas dua metode yang dapat digunakan saat memodifikasi ACL. Yang pertama kita akan menggunakan editor text, dan yang kedua kita akan menggunakan nomor urut. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang metode editor text, yaitu ACL dengan beberapa AC sebaiknya dibuat di editor text. Ini memungkinkan kita untuk merencanakan AC yang dibutuhkan membuat ACL, dan kemudian kita akan memperkenalkannya ke antar muka router, dan juga kita akan menyederhanakan tugas untuk mengedit dan memperbaiki ACL. Sebagai contoh, anggaplah ACL 1 kita masukkan secara tidak benar dengan menggunakan angka 19 buka 192. Untuk oktat pertama, seperti yang ditunjukkan pada konfigurasi yang sedang berjalan seperti yang ada contoh di gambar ini. Dalam contoh tersebut, ya, AC pertama seharusnya untuk menolak akses ke host 192, namun AC tersebut dimasukkan dengan tidak benar. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, kita akan menyalin ACL dari konfigurasi yang sedang berjalan dan tempelkan ke editor text. Dan kedua, kita akan lakukan pengeditan dan perubahan diperlukan. Jadi kita akan menghapus ACL sebelum dikonfigurasi pada router. Jika tidak, kita akan menempelkan perintah ACL yang telah diedit, hanya akan menambahkan, yaitu menambahkan ke AC ACL yang sudah ada pada router. Dan yang terakhir itu kita salin dan tempel ACL yang telah diedit kembali ke router. Jadi anggaplah ACL 1 sekarang telah diperbaiki, oleh karena itu ACL yang salah harus dihapus dan pernyataan ACL 1 yang telah diperbaiki harus ditempel dalam mode konfigurasi global seperti yang ditunjukkan pada output, begitu, seperti ini. Dan selanjutnya yaitu kita akan masuk ke metode nomor urutan. Jadi ACL-AC juga ini dapat dihapus atau ditambahkan menggunakan nomor urut ACL. Jadi nomor urut urutnya secara otomatis ditetapkan saat ACL dimasukkan. Nah, nomor-nomor ini tercantum dari perintah saw access list, perintah saw running config tidak menampilkan nomor urut. Pada contoh sebelumnya, AC yang salah untuk ACL 1 menggunakan nomor urut 10, seperti yang ditunjukkan pada contoh tersebut. Kita mengkonfigurasinya yaitu dengan saw access list untuk melihat nomor urut berapa ACL kita, dan di sini kesalahannya ada di nomor urut 10, dan di sini kita akan menggunakan perintah IP access list standard untuk mengedit ACL. Pernyataan tidak dapat ditimpah menggunakan nomor urut yang sama dengan pernyataan yang sudah ada. Jadi oleh karena itu pernyataan saat ini harus dihapus terlebih dahulu dengan perintah nomor 10, kemudian akses yang benar dapat ditambahkan menggunakan nomor urut 10 yang telah dikonfigurasi, verifikasi perubahan menggunakan perintah saw access list seperti yang ditunjukkan pada contoh. Nah, di sini IP access list standar 1 kita masuk, kita akan menghapus
ACL 10-nya 010 dan kita masukkan lagi yang benar dan kita cek lagi dalam menggunakan show access list dapat terlihat di sini bahwasanya ACL 10 ini sudah benar di sini. Dan modul 5.2.4 ini kita akan contoh memodifikasi ACL bersama. Jadi ACL bernama bersama juga ini dapat menggunakan nomor urut untuk menghapus dan menambahkan ACL. Dapat kita lihat contoh untuk ACL non akses dapat dilihat di sini. Nah, jadi di sini anggaplah bahwa host 192 dan 168.10.5 ini dari jaringan 192.168.10.0/24. Jadi seharusnya juga ditolak jika kita memasukkan AC baru, AC tersebut akan ditambahkan ke akhir ACL. Jadi oleh karena itu host tersebut tidak akan pernah ditolak karena C20 ini mengizinkan semua host dari jaringan tersebut. Nah, jadi solusinya adalah kita akan menambahkan AC menolak host 192.168.10.5 di antara AC10 dan juga AC20. Jadi misalnya AC15 seperti yang ditunjukkan pada contoh di atas, yaitu perhatikan juga bahwa AC baru dimasukkan tanpa menggunakan kata kunci host. Jadi kata kunci tersebut bersifat opsional saat menemukan host tujuan. Jadi kita akan menggunakan perintah show access list untuk memverifikasi bahwa CL sekarang memiliki AC15 baru yang disisipkan dengan tepat sebelum pernyataan permit. Nah, juga sini ada perhatikan bahwa nomor urut 15 ditampilkan sebelum nomor urut 10. Kita mungkin mengharapkan untuk pernyataan dalam output mencerminkan urutan saat pernyataan tersebut dimasukkan. Jadi, namun iOS menempatkan pernyataan host dalam urutan menggunakan fungsi hashing khusus. Nah, dan juga di sini urutan yang dihasilkan mengoptimalkan ACL untuk mencari berdasarkan entry host terlebih dahulu dan kemudian kita berdasarkan entry jaringannya. Di sini juga ada catatannya, yaitu fungsi hashing hanya diterapkan pada pernyataan host dalam daftar akses standar IP4. Detail hashing berada di luar cakupan khusus ini. Nah, di sini juga kita akan masuk ke statistik ACL. Jadi kita akan perhatikan bahwa perintah show access list dalam contoh tersebut menunjukkan statistik untuk setiap pernyataan yang telah cocok. AC Denny dalam ACL non akses telah cocok sebanyak 20 kali dan AC permit telah cocok sebanyak 64 kali. Dan juga di sini kita akan memperhatikan bahwa pernyataan terakhir yang menyiratkan penolakan apapun tidak menampilkan akses apapun untuk melacak beberapa banyak paket ditolak secara implisit setelah cocok. Ya, kita juga harus mengkonfigurasi perintah Denny ini secara manual di akhir ACL. Kita akan menggunakan perintah show a clear access list counters untuk menghapus statistik ACL, dan juga perintah ini dapat digunakan sendiri atau bersama dengan nomor atau nama ACL tertentu begitu. Seperti contohnya di sini, show access list standar IP access list non access dapat kita lihat di sini seperti inilah contoh konfigurasinya. Dan juga di sini ada pemeriksaan sintaks modifikasi IPv4, cara mengkonfigurasinya yaitu seperti ada contoh dalam modul CCNA. Di sini show access list standar IPv4 access list 1, 10 DNI seperti ini. Habis itu kita akan IP access list standar 1, kita no 10 ini buat menghapus ACL yang salah tadi, kita akan mengganti dengan baru seperti ini konfigurasinya. Ya mungkin modul 5.3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, yaitu saya masuk di 5.3 tentang secure VTY ports with standar IPv4 ACL. Nah, di sini itu pada materi ini sebelumnya itu kita tahu bahwa ACL ini bisa digunakan untuk menyaring trafik data yang melewati interface router. Namun hari ini itu kita akan melihat fungsi lain yang sangat krusial dari ACL,
yaitu untuk mengamankan akses remote manager ke router itu sendiri. Nah, di sini kita masuk ke 5.3.1 yang dimana akses the access class command. Nah, di sini itu di sini untuk mengamankan port VTA atau virtual terminal yang digunakan saat talent atau SSH terdapat dua langkah utama. Yang pertama itu ada kita buat standar IPv4-nya, IPv4 ACL, untuk menentukan IP mana saja yang diizinkan untuk mengelola routernya. Nah, yang kedua itu ada kita tetapkan ACL tersebut ke jalur VTA yang menggunakan perintah khusus. Nah, untuk perintahnya bisa dilihat di sini. Untuk sini itu perintahnya access class. Kita masukkan class list numbernya, kemudian kita masukkan access list name dan in atau out. Nah, bedanya dengan interface biasa, ini jika di interface kita ini memakai IP access group, maka pada mode LAN VTA kita menggunakan perintah access class. Parameter in ini adalah yang paling sering digunakan karena bertugas menyaring koneksi yang masuk mencoba mengakses router. Sedangkan parameter out itu memfilter koneksi yang keluar dari router. Nah, dua catatan penting yaitu di sini yang pertama itu kita bisa memakai number red ACL manapun maupun name ACL. Yang kedua ada aturan ACL yang harus dipasang identik di semua baris VTA. Misalnya itu dari VTA 0 sampai VTA 4. Nah, di sini itu kita masuk ke berikutnya. Di sini kita masuk ke dalam secure VTA access example. Nah, untuk pada bagian ini itu kita bisa lihat di sini ada topologi ya. Di sini itu kita lihat di sini untuk PC1 itu memiliki IP 192.168.10.10 PC1 di LAN 1. Nah, kemudian PC2 itu ada di 192.168.20.10 yang berada di LAN 2. Nah, untuk skenario yang kita pakai ini kita ingin memberikan hak akses remote manajemen hanya kepada PC1, sementara itu PC2 dan host lainnya harus diblokir total. Di sini coba kita bedah sedikit konfigurasi langkah demi langkahnya yang ada di router 1. Di router 1 itu adalah authentic lokal ya, yang dimana user admin secret class. Di sini kita buat user yaitu admin. Nih, di sini kita akan buat user class user admin secret class. Nah, yang artinya di sini kita buat user admin dengan password terenkripsi class di database lokal router. Nah, yang kedua itu kita membuat name standar admin host, yang dimana ACL bernama admin host ini itu membolehkan paramit IP PC1 dan secara tegas menolak deny any. IP lainnya itu baris deny ini itu dibuat eksplisit ya, agar kita bisa melacak statik percobaan masuk yang ditolak. Nah, yang langkah ketiga itu ada LAN VTA 04. Nih, LAN VTA 04. Kemudian ada local login, kemudian ada transport input talent. Nah, ini menerapkan ACL ke LAN VTA ya.
Nah, di sini kita masuk ke dalam VTY 0.4 0.04 untuk mengaktifkan login basis data lokal yang mengizinkan talent dan memasang filter ACL admin host untuk traffic masuk, yaitu in. Jadi dia masuk ke akses kelas admin host in. Kemudian kita masuk ke dalam input SSH. Input SSH itu berada di transport input SSH, yaitu sebagai catatan penting, ini pada contoh tadi kita menggunakan talent hanya untuk keperluan demonstrasi atau lab. Nah, namun di lingkungan kerja asli itu talent ini sangat tidak aman karena mengirimkan username dan password dalam bentuk teks biasa tanpa enkripsi. Nah, oleh karena itu perintah transport input talent wajib kita ganti menjadi transport input SSH agar seluruh lalu lintas manajemen terenkripsi secara aman. Nah, kita masuk ke dalam sintak ya. Kita masuk di sini di router ini dulu. Oke. Nah, di sini itu setelah mengkonfigurasi itu kita wajib hukumnya melakukan verifikasi dan uji coba. Yang pertama di sini ada uji coba ke PC 1 ya. Nah, yang dimana untuk melalui koneksi ke router 1, router menyambut dengan permintaan username dan password. Setelah kita isi admin dan kelas, PC 1 berhasil masuk ke from router 1. Ini membuktikan akses administrator dari PC 1 diizinkan. Nah, uji coba yang kedua itu ada di PC 2. Kita ke router 1 dulu ya, PC 2 di bawah. Nah, di sini untuk PC 2-nya itu mencoba melakukan koneksi talent ke router 1. Sistem langsung menolak dan memunculkan pop error atau koneksi resolved. Nah, seperti ini. Nah, PC 2 ini bahkan tidak bisa diberi kesempatan untuk masukkan password. Artinya ACL kita bekerja dengan sempurna. Nah, untuk lanjut kita ke access list admin host, yang dimana langkah terakhir adalah mengecek static ACL pada router 1 menggunakan perintah show access list. Di sini bisa dilihat di dalam outputnya itu pada baris 10 permit 192.168.10.10 itu menunjukkan ada 2 kali koneksi berasal dari PC 1 ya. Nah, kemudian itu ada 20 deny ini, yaitu dia menunjukkan ada 2 kali percobaan koneksi ilegal yang berhasil digagalkan dari PC 2. Nah, selain itu pada konsol router 1 juga akan muncul notif syslog seperti ini. Nah, yang mencatat waktu, nama user, dan IP sumber setiap kali ada aktivitas login yang berhasil. Nah, kemudian kita lanjut ke sintak cracker secure the VTA ports. Nah, di sini untuk topologinya. Nah, untuk menetapkan pemahaman pada bagian 5.3.4 ini menyediakan latihan interaktif sintak cracker untuk melatih ketika mengetik sintaks secara langsung, yaitu
untuk kesimpulannya itu mengamankan port VTA dengan standar IPv4 ACL. Dan perintah akses kelas adalah metode defend in deep yang wajib diterapkan pada router Cisco untuk mencegah akses remote authorization di pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin seperti ini saja untuk presentasi di modul 5.3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada materi extended ACL. Di sini saya Samsul Hadi dari Teknologi Rekayasa Internet 4A ya, melanjutkan untuk mempresentasikan dari modul 5, yaitu tepatnya 5.4 tentang konfigurasi extended IP4 atau IP4 menggunakan ACLS, ACL ya, Access Control List. Baik, pada bagian ini kita akan membahas tentang extended ACL atau yang saya sebutkan tadi itu access control list yang diperluas. Sebelum kita belajar tentang ACL atau sebelum kita belajar tentang standar ACL, yaitu ACL yang biasa menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan alamat sumber atau source address. Nah, itu source address aja. Nah, karena hanya berdasarkan alamat sumber, kontrolnya jadi kurang detail. Nah, disinilah extended ACL berperan. Extended ini memberikan kontrol. Nah, extended ini memberikan traffic kontrol ya, kontrol yang jauh lebih rinci karena menyaring berdasarkan dari alamat sumber, terus ada alamat tujuan, terus ada jenis protokol ya seperti IP, TCP, UDP atau HCMP. Itu disaring dan juga nomor portnya atau port number. Di sini contohnya itu dengan satu ACL saja kita bisa mengizinkan lalu lintas email dari suatu jaringan menuju tujuan tertentu. Tapi di saat yang sama kita bisa memblokir transfer file atau akses browsing dari jaringan yang sama. Hal ini ya tidak bisa dilakukan oleh standar ACL, maka kita butuh standar ACL tadi. Sama seperti standar ACL sebelumnya, extended ACL juga bisa dibuat secara dua cara, yaitu number extended ACL atau dibuat dengan perintah access list dan juga menggunakan name extended ACL atau dibuat dengan perintah IP access list extended, jadi diberi nama ya, bukan nomor. Masuk ke number extended ACL ya, IP4 dengan sintaknya. Di sini adalah salah satu contoh untuk memberikan atau konfigurasi extended ACL-nya. Ya. Jadi konfigurasinya seperti ini. Contohnya, contoh konfigurasinya. Jadi kita access list, access number, itu kan, dan seterusnya. Kita tuh tinggal menambahkan ya pada di sini ya. Ini kan kayak operator port itu kan. Ini destination operator portnya, standard lognya. Di sini kita itu tinggal menambahkan kata no di depan perintah tadi. Kalau misalnya kita ingin menonaktifkan akses list tersebut. Lalu di sini juga
ada perintah parameter ACL. Ini kan nol tadi. Ini perintah parameter ACL-nya, penjelasan dari yang ada di atas ini. Access list number ini adalah nomor ACL dalam bentuk desimal khusus untuk extended ACL. Rentan nomornya itu adalah 100 sampai 199 dan juga 2000 sampai 2699. Yang membedakan dengan standar ACL yang rentannya hanya 1 sampai 99 dan juga 1300 sampai 1999. Lalu di sini ada Denny. Denny itu adalah menolak jika kondisi cocok. Menolak akses jika kondisinya cocok. Maksudnya kondisi apa yang kita tidak inginkan. Kondisinya network ini tidak boleh mengakses YouTube. Nah, kebetulan kondisi itu cocok. Nah, jadi dia akan menolak akses tersebut. Permit itu artinya mengizinkan akses jika kondisi cocok. Artinya kalau misalnya hanya diperbolehkan untuk mengakses learning ataupun classroom. Nah, kondisi tersebut cocok maka diperbolehkan. Tidak ada block ataupun filter ya. Lalu ada remark di situ, remark text ya. Di situ tuh sebenarnya tuh opsional, digunakan untuk menambahkan catatan atau dokumentasi maksimal 10 karakter per remarknya. Lalu ada protokol di sini. Ya, protokol itu dia sebagai nama atau ya nomor protokol internet ya yang mau difilter. Kata kunci yang umum dipakai adalah IP, TCP, dan UDP. Misalnya blok ICMP, berarti dia tidak bisa ngeping gitu. Kalau ping itu kan ICMP kalau tidak salah. Nah, kalau pakai kata kunci IP berarti mencakup semua protokol IP ya. Jadi semua IP ya di sini beri catatan dokumentasi ya. Kalau misalnya ICMP ya berarti dia beri apa namanya difilter ya, catatan sih difilter, catatan di remark text tadi. Lanjut ke source ya. Source ini alamat jaringan atau host sumber yang mau difilter. Sumber itu berarti asal, source itu dari asalnya. Misalnya laptop kita tuh source. Kalau misalnya kita mau akses internet keluar seperti ke YouTube, ke Google, ke segala macam, nah source-nya mana? Source-nya itu laptop kita. Lalu source wildcarding, kok wildcard, yaitu ini juga opsional ya. Wildcard masih 32 bit yang diterapkan ke alamat sumber. Ada destination dan juga destination wildcard ya. Destination wildcard itu ya konsepnya intinya destination ini konsepnya itu sama seperti source, tapi ini adalah sisi tujuan dari tujuannya. Kalau source itu dari asalnya, destination itu dari tujuannya. Lalu ada operator. Operator itu juga termasuk dari bagian opsional ya. Dipakai untuk membandingkan port sumber atau tujuan. Jadi operator yang biasa dipakai antara lain itu adalah it ya, lebih dari atau di sini kita lihat get ya, greater than atau lebih besar dari. Di sini ada x sama dengan, dan juga ada nick itu tidak sama dengan. Port juga di sini opsional ya. Port ini adalah nomor atau nama port seperti TCP atau UDP yang akan kita tentukan. Lalu ada establish ya, ini juga termasuk opsional, yaitu sebuah parameter khusus untuk protokol TCP saja. Fungsinya sama seperti fitur firewall generasi pertama. Jadi ACL ini hanya akan mengizinkan trafik balasan dari koneksi yang memang sudah kita sudah kita mulai duluan dari dalam jaringan. Lalu ada log ya, log ini juga opsional tapi dia termasuk bagian penting di mana
ini membuat router mengirimkan pesan informasi setiap ada paket yang cocok dengan aturan ACL tersebut. Pesan ini mencakup nomor ACL, kondisi yang cocok, alamat sumber, dan alamat paket yang cocok. Pesan log ini hanya dibuat untuk paket pertama yang cocok. Dan sebaliknya parameter ini hanya dipakai untuk keperluan troubleshooting. Nah, ini kan. Jadi log ini nih opsional juga tapi tetap penting karena untuk keperluan troubleshooting atau keamanan, bukan dipakai terus-menerus karena bisa membebani router apalagi kalau arsitektur dari jaringannya cukup besar ya. Lalu nah, setelah ACL-nya kita buat ya, langkah selanjutnya adalah menerapkan ke interface. Cara yang sama pada standar ACL itu seperti ini. Yang caranya sama seperti standar ACL. Untuk menghapusnya itu tinggal kasih no. Seperti yang saya ceritakan di atas tadi. Lalu kita masuk ke 543 yaitu tentang protokol and port. Ya, di sini ada protokol. Oh, ini konfigurasinya. Nah, ini ada protokol-protokolnya nih. Kita sekarang masuk ke apa namanya protokol. Kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya protokol itu cukup banyak dari AHP, develop, HMP, IP, UTCP, UDP gitu kan. Cuman yang sering dipakai yang bercentang kuning ini ya, ini adalah protokol-protokol yang sering dipakai, yaitu IP, TCP, UDP, dan SCMP. Kalau ada protokol yang belum tercantum ya dalam daftar kata kunci, kita masih bisa masuk ke bagian protokolnya langsung. Nah, ini. Masuk. Sini ada port numbernya juga. Kalau misalnya bingung ya, ini nih ada contoh-contohnya nih. Ini telnet, ini protokol juga, FTP, domain, ini protokol. Yaitu adalah salah satu contoh port dan juga number ya. Apa namanya protokol juga port ini portnya. Port telnet itu berapa? 223. Port www itu berapa? 80 HTTP. Port SMPT itu 25. Port POP3 itu ada 110. Ini yang sering dipakai ya. FTP itu portnya 21, FTP sama dan FTP data itu portnya itu 20. Kayak mungkin ada SSH juga ya, cuman kan ini tidak. Lanjut ke protokol and port number configuration. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi untuk protokol dan juga port number. Nah, ini contoh konfigurasinya. Bisa menggunakan www atau bisa kita menggunakan 80 www itu protokolnya. 80 itu ya iya apa namanya portnya. Jadi kalau port 80 ya berarti www gitu kan. Www berarti portnya 80. Nah, ini kita kan nggak tahu misalnya 22 ini port apa gitu kan. Penuh TCP 22 kita cari lagi misalnya port 22 itu apa di sini kan. Cuman setahu saya 22 itu kalau tidak salah SSH ya. Berarti kata telnet. Nah, ini 443 kita bisa cek lagi 443 itu port apa. Sini kok tidak ada 443.
Ya kurang lebih seperti inilah untuk konfigurasi portnya. Lalu di sini ada apply a number extended IP for 4 ACL. IP for 4 ACL. Di sini studi kasus penerapan untuk topologinya ya. Di sini gambaran topologinya seperti ini. ISP ini penyedia internet lah. Gimana caranya biar ngakses internet semua kan? Nih, konfigurasinya seperti ini. Kita masuk ke list 110 permit, TCP, IP-nya berapa kan? ENIAC www, berarti dia bisa mengakses ini. Atau dan juga port ini gitu. TCP extender ACL. Nah, pada topik ini itu adalah penggunaan keyword atau extenders pada TCP ini cukup menarik ya karena keyword ini memungkinkan extended ACL itu bertindak seperti firewall, seperti NAT dia ya, kayak bisa filter gitu, stateful sederhana lah. Konsepnya itu kayak gini konsepnya, traffic dari dalam jaringan ya, ini kan traffic ya, traffic dari dalam jaringan traffic dari dalam jaringan boleh keluar menuju internet, dan traffic balasan juga boleh masuk kembali ke jaringan privat. Tapi kalau ada traffic TCP yang dimulai dari luar, misalnya dari host internet yang mencoba menghubungi host di dalam jaringan privat, itu traffic itu ditolak. Jadi kalau misalnya dari sini keluar, nah lalu yang dari luar itu membalas, itu bisa masuk, bisa terbalaskan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dari kita atau dari dalam tidak ada permintaan untuk keluar, lalu dari luar itu memberikan sebuah traffic ya ke dalam, itu akan ditolak oleh si router ini, oleh si ACL yang ada di sini. Nah, seperti itulah pokoknya kurang lebih. Nah, lalu di sini eh, ya masih sama contohnya, ya masih sama contohnya. Ini konfigurasinya, gambaran konfigurasinya seperti ini. Ya intinya parameter establish ini hanya mengizinkan traffic balasan yang berasal dari koneksi yang memang dimulai dari jaringan eh, privat, dari jaringan lokal. Nah, secara teknis ya itu tuh terjadi kalau paket TCP yang kembali punya flag ya, atau flag, atau ya kembali lah, kembali punya si privatnya itu aktif gitu. Tandanya paket itu memang bagian dari koneksi yang sudah ada sebelumnya, bukan koneksi baru. Kalau parameter extended ini tidak dipakai, maka semua traffic baik yang dimulai dari private, dari lokal maupun dari luar akan diizinkan begitu saja, dan itu cukup beresiko untuk keamanan ya. Karena kayak ya orang luar bisa akses private-nya kita gitu kan, jaringan dalam. Lalu ada name extended IP4 ACL syntax di sini. Name ya, name itu kayak ya udah ngasih ngasih nama aja gitu kan kalau nggak salah ya. Nih, kalau kita lihat nih IP list extended no FTP access, ini name-nya. Name-nya. Misalnya ini IP access list extended access list name. Di sini nih kasih nama, ini namanya. Ini kalau udah buat nama dia masuk ke dalam baru dikonfigurasi. Ini buat nama doang, kasih nama doang. Contoh apa ini? Name extended
ini name extended CL configuration. Surfing. Ini konfigurasinya seperti ini untuk surfing permit HTTP dan HTTPS traffic ya, insetnya atau di dalamnya. Surfing ini mengizinkan HTTP dan HTTPS dari dalam jaringan menuju internet. Lalu ACL browsing ACL ya. Ini kan surfing ACL, browsing ACL. Browsing ACL itu bertugas hanya mengizinkan traffic web balasan dari balasan masuk ya ke host di dalam. Jadi kayak cuman ngizinin balasan, bukan berarti traffic baru. Ke traffic lain yang keluar dari interface gigabit ya, di sini kan interface yang keluarkan gigabit ini ya, bro. Ini surfing yang ada di dalam, ini browsing yang ada di luar. Jadi ini itu adalah mengizinkan traffic HTTP dan HTTPS, lalu traffic itu keluar dan kembali dan dia dibaca lagi apakah ini berupa balasan atau baru. Kalau misalnya berupa balasan maka dia akan masuk. Kalau tiba-tiba ada traffic masuk ya, walaupun HTTPS ataupun apa, jika tidak ada jika bukan suatu balasan, artinya kita tidak mengirim apapun, nah maka itu akan ditolak. Seperti itu ya, konsepnya seperti itulah, sangat sederhana ya sebenarnya ya. Untuk konfigurasinya ya seperti ini konfigurasinya. Lalu ada edit extended ACL. Bagaimana gitu kan, bagaimana kalau ada kesalahan konfigurasi dan kita perlu mengeditnya, kita perlu memperbaikinya lah gimana. Jadi kalau perubahannya cukup banyak, biasanya lebih praktis pakai text editor atau ya VS Code gitu. Text editor setahu saya ya. Cuman mungkin ada text editor yang mungkin lain mungkin ya. Tapi kalau cuma 1-2 ya S yang perlu diperbaiki, kita bisa memakai sequence number. Kita bisa memakai sequence number di sini ya. Kita bisa memakai sequence number. Contohnya seperti ini. Contohnya. Jadi caranya kita hapus dulu sementara ya. Kita hapus dulu sementara nih, kita hapus dulu 10. Kita hapus sementara. Bukan sementara, kita hapus statement lama dengan no. Kita hapus statement lama dengan no, diikuti nomor sequence-nya. Lalu kita tambahkan lagi statement yang sudah benar dengan nomor sequence yang sama supaya urutan tetap terjaga. Jadi kalau kita lihat di sini ya, 10 permit nih, 10 permit www. Ternyata ini salah. Ternyata ini salah. Kita hapus dulu nih, lalu kita buat ulang. Dan urutannya nanti jadi seperti ini lagi, seperti di awal. Ini masuk ke bagian another name extended IP4 ACL example. Contoh lagi ini ya.
permit PC1. Kalau kita lihat gambarnya ini permit PC1, reply PC1 kayak ya tadi kan apa namanya nih surfing itu adalah ya fitur HTTP dan HTTPS ya dari mengizinkan PC1 nih. Ini adalah replay atau balasan dari PC1 gitu. Permit PC1, reply PC1 kan. Hanya ini kan keterangannya di sini nih. Hanya mengizinkan PC1 akses protokol TCP tadi ke internet dan menolak semua host lain. Lalu reply PC1 hanya mengizinkan traffic balasan tertentu untuk ke PC1, sisanya ditolak secara eksplisit. Seperti itu kurang lebihnya. Ini konfigurasinya. Nah, ini cek konfigurasi keseluruhannya. So IP interface. Nih, kalau lihat outgoingnya itu adalah reply PC1, jadi hanya mengizinkan balasan dari PC1, dan inboundnya itu adalah dari PC1, yaitu hanya cuma PC1 yang boleh mengirim TCP atau mengirim traffic keluar. So access list nih kita bisa lihat access listnya yaitu dengan izin, misalnya PC1 tuh boleh ngapain aja gitu kan, boleh ngirim apa aja keluar. Nah ini ya boleh di sini permit TCP kan, jadi hanya boleh TCP sama ada UDP, jadi dia boleh ngirim UDP juga nih, boleh ngirim UDP keluar kan, keluar. Nah, ini di sini dia dikasih keterangan juga extended IP access reply. Jadi reply-nya itu ke sini gitu kan. So running config. Nah, ini running config-nya lah. Oh, di sini ada remark-nya itu artinya itu only permit return traffic to PC1, berarti hanya mengizinkan akses return-nya, akses running-nya itu dari PC1, selain itu tidak. Ya, ini keterangan juga ini ya. Lalu di sini kita bisa lihat. Ya mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari modul 5.4 ya. Selebihnya ini adalah paket tracer ya, konfigurasi extended paket tracer, di paket tracer juga ini. Bisa ditonton di video saya berikutnya atau di video modul tentang khusus tentang paket tracer ya. Oke, mungkin cukup sekian, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.